Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Denny Kusuma MPD, dosen dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Sabta Wacana. Saat ini saya akan mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Saya akan melaksanakan penyusunan dokumen pernyataan di dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu pendidikan matematika. Adapun mata kuliah yang saya paparkan di dalam kesempatan ini adalah inovasi pembelajaran matematika SD. Mata kuliah inovasi pembelajaran matematika SD merupakan salah satu mata kuliah inti di Prodi PGSD UKSW. Adapun mata kuliah inovasi pembelajaran matematika SD memiliki kode mata kuliah yaitu JG 736, yang mana mata kuliah inovasi pembelajaran matematika SD memiliki bobot sebesar 3 SKS. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran perkuliahan dilaksanakan secara hybrid, yaitu tatap muka di kelas dan juga diikuti dengan pembelajaran secara fleksibel melalui sistem pembelajaran digital yaitu e-learn UKSW, di mana pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan selama 16 pertemuan atau 16 minggu yang terdiri dari 14 minggu pelaksanaan pembelajaran konten atau pembelajaran dan juga diikuti dengan 1 UTS dan 1 UAS. Keluaran dari perkuliahan ini adalah produk inovatif pembelajaran, yang mana produk inovatif pembelajaran berupa media pembelajaran untuk melaksanakan pembelajaran matematika di kelas. Dalam merancang inovasi pembelajaran tersebut, mahasiswa diarahkan untuk memberikan analisis secara mendalam, baik secara teori ataupun secara praktis. Secara teori, melakukan analisis, melakukan kajian ilmiah artikel-artikel berkualitas, baik Scopus ataupun Sinta, dan juga diikuti dengan observasi di lapangan. Hasil analisis tersebut menjadikan solusi relevan yang kemudian dirancang oleh mahasiswa untuk menjadikan produk pembelajaran inovatif yang nantinya dilakukan implementasi dan pitching deck di sekolah. Dalam mata kuliah ini dilakukan dalam 3 tahap, yaitu diawali dengan eksplorasi penyebab masalah, kemudian dilakukan dengan eksplorasi dan penentuan solusi masalah, dan diakhiri dengan perancangan atau pengembangan inovasi pembelajaran matematika sebagai solusi pemecahan masalah. Adapun solusi yang dirancang harus memuat berbagai kriteria, yaitu inovatif dan memberikan keunikan atau novelty yang dapat diimplementasikan oleh mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran matematika di SD. Adapun dalam CPL pembelajaran mata kuliah tersebut terdiri dari 2 CPL, yaitu CPL 4 dan juga CPL 5. CPL 4 berkaitan dengan menguasai konsep kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, dan bahan ajar, serta sumber belajar dan prosedur evaluasi sampai ke dalam analisis dan rekonstruksi dan memodifikasi yang inovatif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Sedangkan CPL 5 yaitu mampu mengkaji isu-isu penelitian yang relevan serta mengembangkan solusi atas permasalahan pembelajaran di sekolah dasar. Dalam 2 CPL tersebut dibagi menjadi 5 CPMK, yang mana di CPMK pertama yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan pembelajaran matematika di sekolah dasar. Kemudian CPMK yang kedua yaitu mahasiswa mampu mengklasifikasi permasalahan pembelajaran matematika di sekolah. Sedangkan di CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengeksplorasi penyebab dan akar masalah pembelajaran matematika di sekolah dasar. Kemudian di CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menentukan solusi terbaik sebagai solusi pemecahan masalah pembelajaran matematika di sekolah dasar. Sedangkan CPMK yang terakhir yaitu CPMK 5, mahasiswa mampu mengembangkan produk inovasi sebagai solusi pemecahan masalah pembelajaran matematika dengan menerapkan creative majority ataupun pembelajaran kreatif. Nah, dalam model pembelajaran yang diterapkan di dalam mata kuliah inovasi pembelajaran matematika SD menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning, di mana mahasiswa dituntut untuk memberikan analisis terhadap suatu masalah, yaitu kesulitan belajar matematika baik secara teoritis dan juga praktis di sekolah dengan melakukan observasi. Kemudian hasil itu menjadikan suatu luaran, yaitu hasil analisis yang ditindaklanjuti
untuk merancang suatu produk inovatif. Adapun pelaksanaan pembelajaran diawali dengan kajian literatur yang diambil dari beberapa literatur ilmiah ataupun buku yang terkait dengan materi, kemudian dilakukan observasi sekolah sehingga mahasiswa diberikan waktu untuk melakukan observasi secara eksplisit di sekolah, melihat kondisi di sekolah, kemudian hasil dari observasi dilakukan brainstorming dan juga diskusi terpumpun. Hasil dari diskusi terpumpun dan juga brainstorming menghasilkan temuan-temuan masalah dan juga menghasilkan ide solusi apa yang seharusnya akan dilaksanakan oleh mahasiswa dalam merancang proyek menyelesaikan masalah tersebut. Nah, hasil dari analisis tersebut dilakukan perancangan proyek. Nah, proyek yang jadi akan menghasilkan produk yang akhirnya dilakukan pitching deck atau presentasi, sehingga diberikan masukan dan juga masukan dan revisi sehingga produk yang dihasilkan benar-benar menghasilkan produk yang inovatif dan relevan. Di fase terakhir, mahasiswa akan melakukan implementasi di sekolah sehingga produk yang dihasilkan bukan hanya dilakukan di kelas atau di perkuliahan tapi juga di dalam masyarakat melalui pembelajaran di sekolah. Adapun asesmen dalam pembelajaran ini terdiri dari beberapa item. Yang pertama adalah tugas struktur dengan presentasi sebesar 10%, kemudian kehadiran sebesar 10%, kemudian lembar kerja analisis yaitu sebesar 20%, kemudian ujian tengah semester sebesar 20%, kemudian ujian akhir semester sebesar 25%. Kemudian diakhiri dengan artikel ilmiah dengan presentase sebesar 15%. Nah, itu adalah cakupan dari pembelajaran dalam mata kuliah inovasi pembelajaran matematika. Maka kita akan cek dalam aktivitas kita di kelas pada praktek pembelajaran di kelas. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Seluar biasa apa hari ini? Masya Allah ya, oke. Oke, hari ini kita akan belajar tentang inovasi pembelajaran matematika SD. Akan kita lihat dulu, jadi di mata kuliah kita kemarin aku juga sampaikan ya teman-teman bahwa mata kuliah kita nanti akan menganalisis dari masalah, kemudian kita cari solusi, kemudian kita buat produk. Jadi output akhir kita adalah buat produk, ya. Tapi produk kita itu based on apa yang kita sudah analisis, ya teman-teman. Kemarin kita udah cerita juga bahwa nanti kita akan analisis secara teoritis dan juga praktis. Oke, sebelum kita mulai, mungkin kita akan awali dulu dengan doa. Levi bisa pimpin untuk doa kita pada hari ini. Teman-teman, kita berdoa sambil membicarakan ya. Terima kasih atas berkat-Mu ini. Demikian kami dari awal hingga akhir pembelajaran hari ini akan berdasarkan Islam. Bunda bagi masa depan. Oke, terima kasih Levi sudah membuka dengan doa. Oke, kita coba lanjutkan. Nah, ini aku pengen ada survei sedikit kepada teman-teman. Ini ada QR code, silahkan untuk di-scan. Jadi nanti ada bukan game ya, tapi lebih survei sederhana untuk memetakan persepsi teman-teman terhadap matematika, ya. Jadi nanti biar kita tahu kalian tuh ambil kuliah ini ternyata suka nggak sama matematika ya. Oke, silahkan. Sudah bisa login, ya? Oke. Di situ akan muncul beberapa pertanyaan, teman-teman bisa coba dibuka ya. Oke, ini silahkan diisi dulu. Kita coba polling pendapatmu tentang matematika. Cuma ada 3 pilihan ya, suka, tidak suka, atau bingung ya. Saya pengen tahu, ini harus dengan kejujuran hatinya ya. Semua dari sisi, kita lihat bagian yang kedua, satu kata. Saya pengen teman-teman buat satu kata tentang matematika itu apa? Menurut teman-teman. Oke, nah kita akan coba cari tahu. Ini kalau kita lihat, ini kan banyak negatifnya nih ya. Menyebalkan ya, susah, angka, berhitung ya. Teman-teman bisa lihat lagi di slide selanjutnya. Nah, ada beberapa pilihan ini aku milih top 5. Top 5 gimana pembelajaran di kelas itu menyenangkan atau enggak. Ini ada banyak hal. Kira-kira silakan teman-teman isi. Kira-kira pilih aja.
Oke, kita lihat hasilnya ya. Nomor 1, wah ini pakai media teknologi yang kreatif. Teman-teman nih kalau dulu di kelas kadang ya guru masuk kelas sudah auranya menakutkan ya, nggak ada yang berani ngomong, sikap tegak ya kayak militer gitu ya, langsung kamu maju kerjakan ya gitu ya. Itu auranya sudah mengerikan ya. Tapi kalau kita lihat di sini yang bikin enjoy apa? Teknologi. Menggunakan media yang teknologi yang kreatif. Kemudian apa lagi nih? Rating 2-nya kayak mengajar guru inspiratif adaptif. Lihat kemudian ada lagi yang ketiga relevansi materi dan kehidupan nyata. Kemudian nah ini ada keterlibatan emosional dan sosial siswa. Jadi ada kedekatan. Jadi bukan sebagai guru dan siswa tapi gimana kita membuat satu kedekatan antara guru dan rekan belajar. Yang terakhir ada variasi metode. Jadi kalau teman-teman lihat top 1-nya apa? Bagaimana kita bisa manfaatkan teknologi. Kemudian yang kedua adalah gimana guru mengajar. Oke. Pertanyaannya kan nanti jadi kalau kita balik ke belakang, kenapa kok bisa menyebalkan? Berarti item-item ini terpenuhi nggak menurut pengalaman teman-teman? Enggak. Kenapa enggak? Ada yang punya pengalaman pribadi dulu? Ada yang mau tanya? Menyampaikan pengalaman pribadi belajar matematika dahulu seperti apa? Saya memberi pembelajaran melalui materi yang ada di buku LKS. Oke, yang di buku LKS itu yang gimana, Nada? Yang materi, hitungan, lalu kita suruh ngapalin rumusnya, terus kita suruh kerja. Oke, berarti dapat kelas, kasih soal, mengerjakan. Kalau nggak bisa kita ngerjain sampai gemetar gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Dan itu auranya dari dulu kayak gitu ya. Auranya kayak gitu. Berarti kan harus namanya kita ubah. Kalau nggak, sampai kapanpun persepsi tadi susah, menyebalkan, akan tertanam subur di perasaan siswa-siswa yang lain. Gitu ya. Nah, oke. Dari survei ini kita dapat gambaran bahwa persepsi matematika ini masih kurang oke sih. Menurut teman-teman itu matematika itu belajar tentang apa sih? Oke, Cika? Kalau menurut saya, matematika itu ilmu yang mempelajari tentang angka. Tentang angka. Oke. Ada lagi. Calvin. Menurut saya matematika itu ilmu yang pakai penalaran sama logika untuk menyelesaikan permasalahan itu. Logika dan penalaran untuk menyelesaikan masalah. Oke, aku perlu satu lagi. Siapa? Resen, angkat tangan. Oke, Siva. Menurut saya matematika itu suatu perhitungan yang melibatkan angka yang tindakannya itu tidak lepas dari kehidupan sehari-hari. Oke. Jawabannya semuanya menarik, semuanya tidak ada yang salah. Tapi kita coba tengok ke secara teoritis ya. Nah ini teman-teman, aku ngambil referensi dari buku Helping Children to Learn Mathematics. Ya, karyanya Robert Reis. Jadi matematik itu kalau kita bagi, sebenarnya cuma ada 5 scope. Kita lihat nomor 1, Mathematics is study pattern and relationship. Jadi matematik itu belajar tentang apa? Pola dan hubungan. Kalau kita belajar tentang apa? Kita jadi analis, kita jadi praktisi apapun, kita analisis data, kita pasti akan melihat apa sih? Polanya. Di kehidupan kita sehari itu pasti ada namanya pola. Pasti tiap orang punya pola. Ya. Jadi kalau teman-teman setiap orang punya pola, polanya itu terpecahkan atau berubah, pasti ada sesuatu yang terjadi. Ada entah itu motivasi, entah itu hal lain. Oke, yang kedua apa? Mathematics way of thinking. Pola pikir, ya. Jadi kita penalaran. Karena matematika itu esensinya ngajarin kita untuk benalar, berpikir, analitik. Jadi lebih ke bagaimana pola pikir seorang individu, seorang manusia. Kemudian yang ketiga, matematika itu art characterized by order and internal consistency. Jadi matematika itu adalah seni di mana ada karakteristik tertentu, ada pola tertentu yang konsisten. Pernah nonton film Da Vinci Code, teman-teman? Ya. Kemudian ada lukisan Mona Lisa, gitu kan ya? Kenapa lukisan Mona Lisa itu di Prancis itu terkenal?
Karena apa? Agak kenceng, Alvin? Karena pelukisnya itu terkenal. Pelukisnya terkenal ya. Ada lagi? Kenapa lukisan Mona Lisa itu menarik? Nggak cuma karyanya. Kalau kita identifikasi secara saintifik, teman-teman, di lukisan tersebut ada namanya golden ratio. Golden ratio itu apa sih? Golden ratio itu deret bilangan, di mana deret ketiga itu jumlahan dari deret pertama dan deret kedua. Dan itu kalau dijumlahin itu jadi lingkaran. Dan itu dipakai di setiap bidang kalau kita belajar tentang seni. Kenapa? Punya proporsi yang oke. Sketching ya. Nah sekarang kalau kita lihat punya golden ratio yang oke, itu lukisannya, rasio bentuk wajahnya, letak hidungnya, matanya itu pas. Itu kalau kita teliti secara saintifik. Oke, ini ya. Oke, itu dari yang ketiga tentang art. Kemudian yang keempat adalah matematika itu language. Matematika itu bahasa. Kita mau belajar di sini, mau belajar di Meksiko, dimanapun, konsep matematikanya sama. Ya, jadi ada satu prinsip yang diakui bersama, dan kalau kita belajar dimanapun akan selalu sama. Ada namanya universal symbol yang kita taati bersama. Kemudian yang kelima adalah matematik is tool. Jadi matematik sebagai alat, ya. Nah, kalau kita lihat dari kelima aspek ini, berarti math itu bukan sekedar kita belajar untuk bisa ngitung, kan? Kalau ngitung doang, kita bisa pakai apa, teman-teman? Kalkulator. Ya, kalau ngitung doang sekarang kita bisa pakai ChatGPT dan lainnya. Tapi lebih jauh itu adalah gimana kita berpikir secara lebih mendalam, analitik, kreatif, seperti itu. Oke, kita akan coba lihat. Nah, ini aku nemu yang viral di internet ya. Ini kadang suatu yang klise, kadang lucu, kadang ya mengenaskan. Nah, kita coba lihat deh. Kita lihat, ini anak-anak SD. Kita lihat, yang sampingnya ini dia udah SMA ini kayaknya ya. 6 kali udah. Berapa ya, Pak? Ada juga apa? Kalau 6 kali 2, kalau kata-kata deh, 50 tambah 35. Jadi 5. 50 kalau tambah 35. Oke. 7 kali 3. 7 kali 3. 7 kali 3. Itu hal yang basic gak teman-teman kira-kira? Ya kan? Ini case yang ada di kita. Jadi ngajar matematika ada beberapa prinsip, gitu. Ya, prinsip ini ada 6, yaitu equity. Setiap individu punya hak belajar yang sama, walaupun kebutuhannya beda-beda, kan? Nah, ini PR kita. Effective mathematics teaching require understanding what students know and need to learn, and then challenging supporting them to learn it well. Jadi bagaimana kita tahu siswa kita dan gimana kita ngajarin mereka untuk paham. Kemudian learning itu kalau kita teaching itu gimana kita ngajarin anak-anak. Kalau learning gimana mereka belajar setelah kita ajarin dia. Jadi belajar itu nggak cuma kita baca, nggak cuma kita ngasih dari guru, tapi dia harus ada punya pengalaman belajar. Kita ngasih PR itu sekarang kadang percuma, cuma jelaskan, sebutkan, definisikan. Kenapa? Anak-anak udah bisa pakai handphonenya sebagai tool untuk mereka jawab. Kita nggak bisa lagi ngasih pembelajaran, kasih soal, mereka maju semua udah cukup. Tahun ini kita udah nggak di level itu. Konten belajar matematika sebenarnya cuma 5. Bilangan dan operasi hitung, aljabar, geometri, pengukuran, dan analisis data. Konten itu ibaratnya makanannya, gizinya itu di sini, proses standar. Tapi esensinya adalah bisa di level ini, problem solving, reasoning, communication, dan juga connecting. Yang terakhir adalah merepresentasikan. Aku bisa show off. Nah, ini komponennya teman-teman di konten pembelajaran matematik ya, ada bilangan, aljabar, geometri, pengukuran tadi ya. Kalau kita lihat semakin ke kanan itu semakin kelas yang gede. Semakin ke kiri kelas kecil. Jadi kalau teman-teman SD pasti basicnya hitung-hitungan. Kenapa? Itu basic. Oke, nah ini. Jadi ada beberapa problem di pembelajaran kita
yang dinamakan dengan Mathematics Society. Jadi kalau kita gambarin itu, buah-buah daratan dipisahkan oleh sebuah jurang. Nah, kita harus jembatani dari apa? Dengan aspek pembelajaran di mana sesuatu yang abstrak ini kita jembatani menjadi konkret. Konkret itu yang apa sih? Yang bisa mereka pegang, yang bisa mereka sentuh, mereka bisa lihat. Oke, nah teman-teman, tantangan kita kayak gini ya. Jadi kalau kita lihat, teman-teman nanti akan ngajar di generasi alpha. Nah, jadi setiap generasi ini punya pattern, di mana pattern itu kita harus sesuaikan. Oke, nah ini yang akan kita lalui ya teman-teman. Di pendidikan itu ada namanya education dilemma. Education dilemma itu apa sih? Kita sebenarnya menyiapkan student atau siswa yang kita akan nggak tahu mereka besok itu harus kerja apa. Kita akan menyiapkan individu yang nanti akan menggunakan teknologi yang mungkin saat ini belum ada. Teman-teman, kemarin kita sudah membagi ke kelompok untuk membuat satu analisis. Kita membuat analisis dari 2 base ranking pembelajaran matematika, yaitu ada TIMSS dan juga PISA. Nah, kemarin kita sudah bagi kelompok-kelompok. Nah, hari ini saya ingin tiap kelompok yang sudah riset kemarin ada 2 perwakilan yang bisa nanti menyampaikan gimana sih pandangan TIMSS tentang kita Indonesia dan juga bagaimana pandangan PISA tentang kita. Mungkin sebelum kita presentasi, teman-teman bisa diskusikan di setiap kelompok kemarin yang sudah diskusi. Saya kasih waktu 3 menit untuk teman-teman bisa elaborate dulu setiap kelompok. Nanti kita akan panggil 2 perwakilan kelompok, 1 perwakilan dari TIMSS, 1 perwakilan dari PISA untuk menyampaikan apa yang teman-teman sudah riset dan dalami. Oke, boleh untuk teman-teman diskusi dahulu. Oke, mungkin dari tim TIMSS bisa maju untuk mempresentasikan. Waktunya 3 menit untuk teman-teman dari TIMSS untuk mempresentasikan hasil analisisnya yang sudah dilakukan di minggu sebelumnya. Di sini kami akan menjelaskan tentang TIMSS. Nah, TIMSS ini apa teman-teman? Jadi TIMSS ini itu adalah singkatan dari Translate International Mathematics and Science Study. Nah, penjelasannya itu apa? Jadi TIMSS itu adalah survei internasional yang mengukur pencapaian akademik peserta didik dalam mata pelajaran matematika dan sains di berbagai negara. Tujuannya apa? Nah, tujuannya itu untuk menyediakan data yang mendetail tentang pencapaian peserta didik di berbagai negara, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari peserta didik. Data ini membantu membuat kebijakan dan pendidik dalam merumuskan strategi untuk memperbaiki kualitas pendidikan. Jadi yang pertama itu ada biologi, yang kedua ada fisika, yang ketiga ada kimia, dan yang keempat itu ada ilmu bumi. Lalu ada cakupan materi matematika dari TIMSS. Yang pertama itu bilangan demokrasi, yang kedua itu aljabar, yang ketiga geometri, dan yang keempat analisis data. Dan selanjutnya ada hasil TIMSS di Indonesia. Data yang kami dapat yaitu dari tahun 2023 ada peringkat 35 sampai dari 46. Yang di selanjutnya ada 2007 peringkat 36 dari 49, yang selanjutnya 2011 peringkat 38 dari 42, 2015 peringkat 44 dari 49. Kompetensi ini memastikan bahwa guru mampu belajar, mengajar, mendidik, dan membimbing peserta didik dengan baik, serta mampu beradaptasi dengan berbagai situasi di lingkungan sekolah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Oke. Ini mungkin pertanyaan dari Nurul, silahkan Nurul. Selamat siang teman-teman dari presentasi tim. Izinkan saya di sini untuk bertanya. Di sini saya ingin bertanya terkait salah satu cakupan dari materi IPA itu ada ilmu bumi. Itu yang dimaksud ilmu bumi itu yang seperti apa? Apakah seperti yang seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, izinkan saya langsung menjawab saja. Jadi ilmu bumi itu adalah studi tentang bumi dan segala aspeknya, bisa mulai dari struktur bumi, terus apa yang terkandung di dalam bumi, mulai dari kerak sampai ke lapisan inti bumi. Nah, jadi ilmu bumi ini itu hanya mempelajari tentang lapisan-lapisan bumi aja, Mbak.
Jadi kita mempelajari bagaimana kita mengeksplorasi sumber-sumber daya, habis itu juga mempelajari tentang mitigasi bencana, yang ketiga juga mempelajari tentang lingkungan, dan yang terakhir pembangunan infrastruktur. Oke, untuk kelompok bisa dibantu untuk mempresentasikan apa yang sudah dianalisis sebelumnya. Kami dari tim PISA, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini kita akan membahas mengenai PISA sebagai cermin kualitas pendidikan Indonesia, studi kasus pada kompetensi literasi matematika atau sains. Kemampuan prestasi siswa di Indonesia berdasarkan PISA 2022 dan kesenjangan kinerja di Indonesia, kesenjangan sosial ekonomi. Pada tahun 2003 sampai 2022 itu grafiknya masih di bawah dari 400 poin. Dan yang terakhir dari sains, kurangnya tanggap terhadap permasalahan dan perkembangan yang berkaitan dengan lingkungan sekitar seperti fenomena alam dan karakteristik lokal daerah. Kemampuan prestasi Indonesia di tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2018. Indeks prestasi dengan negara lain, Indonesia berada di titik kedua dari bawah setelah Filipina. Negara perbandingan mencakup 6 negara yang memiliki keunggulan di setiap mata pelajaran sesuai dengan kondisi nyata serta melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan. Apakah menjawab? Menjawab. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, jika tidak ada, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, kita kasih plus untuk kelompok itu ya. Oke teman-teman, tadi kita udah punya dua gambaran, TIMSS dan juga PISA. Jadi kalau kita lihat TIMSS dan PISA pun kita masih di level bawah ya. Jadi kalau kita komparasikan ke negara lain, oke sebentar kita coba lihat. Kalau ini teman-teman lihat grafiknya semakin atas semakin high levelnya. Jadi capaian prestasi yang paling tinggi. Nah kita masih di bagian ini teman-teman. Ya. Di 10% di bawah. Jadi proyek kita di pertemuan hari ini adalah teman-teman membuat instrumen ukur dan juga coba kita akan observasi di sekolah. Jadi nanti setiap kelompok terdiri dari 3 orang membuat satu observasi di sekolah, wawancara ke guru, kemudian capture keadaan yang ada di sekolah, masalah apa saja yang teman-teman bisa dapat di sekolah tersebut. Apapun terkait kesulitan belajar matematik ya, sehingga nanti kita punya data secara konkret di lapangan. Oh, masalah pembelajaran matematika ini loh. Jadi kita nggak akan muncul sebagai asumsi ataupun teori saja, tapi konkret secara di lapangan. Oke ya, jadi apa yang kita bahas hari ini adalah tujuannya adalah untuk mengetahui gambaran tentang permasalahan pembelajaran matematika, baik secara teori ataupun secara hasil result TIMSS dan juga PISA. Oke? Tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin untuk hari ini kita cukupkan, sehingga apa yang kita hari ini semoga berdampak dan juga menjadi insight untuk melakukan tugas di pertemuan berikutnya. Sebelum kita tutup, kita akan akhiri dengan doa. Mungkin Cika bisa membantu kita untuk dalam doa penutup pada siang hari ini. Mari teman-teman dan Pak Dewi kita berdoa. Selamat siang ya Tuhan, selamat siang ya Bapak. Pun saat ini karena dari Tuhan anak-anak Tuhan menyelesaikan betul saja dari Pak Dewi dan mengikuti pelajaran pada hari ini. Kiranya Allah menciptakan kami dalam jalan yang kiranya Allah memberkati dari awal pertengahan hingga akhir di perjalanan nanti. Doa yang jauh dari surga ini ya Tuhan, karena ada Tuhan ini Yesus Kristus Amin. Amin. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Jadi nanti kita akan update juga di offline dan juga di WA group kita. Terima kasih. Selamat siang untuk semuanya.